wasn't holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Pasti yang akan kita jadikan dasar adalah regulasi. Regulasi. Regulasi di masalah apa itu? Misalnya kepegawaian, maka yang saya gunakan adalah untuk pengambilan keputusan itu pasti regulasi di bidang kepegawaian. Kalau misalnya regulasi yang masalah yang muncul dari masalah kesiswaan, maka yang saya gunakan adalah regulasi kesiswaan, humas dan lain-lain. Jadi yang pertama pedoman kita adalah regulasi. Tanpa adanya regulasi, kita tidak bisa mengambil keputusan yang tepat, ya. Dan di samping regulasi, langkah kedua adalah kalau sudah mentok regulasi tidak bisa masuk mengatasi semua masalah kebijakan. Siap. Kebijakan itu situasional. Walaupun kebijakan, tapi tetap dia tidak akan lepas dari koridor regulasi juga, gitu ya. Tapi regulasi yang digunakan mungkin regulasi yang berbeda. Contohnya misalnya, pada waktu saya harus menentukan jumlah guru yang harus mengampu mata pelajaran tertentu dengan perubahan regulasi yang ada di pemerintah, di SU-nya tahun lalu dengan di SU tahun ini berbeda. Mengapa berbeda? Rombel untuk PPDB berbeda. Kita mengambil keputusan bagaimana? Karena rombelnya harus dikurangi, dengan sendirinya jumlah pengajarnya juga harus dikurangi. Nah, disinilah akan terjadi dilema. Di satu sisi, guru yang selama ini membantu kita, yang kita kenal dengan guru honorer, itu yang pasti paling rentan. Contoh seperti itu. Sehingga pada saat di saat saya harus membuat keputusan bahwa guru untuk mengampu mata pelajaran ini yang harusnya 2, tetapi yang tersedia 3. Bagaimana cara mengatasi yang satu ini? Nah, inilah yang harus kita bedakan antara seorang pimpinan itu memang di satu sisi tidak boleh menggunakan perasaan. Pada saat pimpinan itu menggunakan perasaan, sudah semuanya akan dilanggar. Jadi disinilah yang harus kita pandai-pandai mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang terlanggar oleh, ada yang merasa dirugikan mungkin ya karena adanya kebijakan atau regulasi. Nah di sini dasarnya itu, 1 regulasi, yang kedua tidak main perasaan. Nah, sebagai calon pemimpin terus pegang. Kalau masih main perasaan, sudahlah, banyak yang kita tabrak nanti. Akan muncul masalah-masalah baru yang lebih berat. Kesana Pak. Baik Bu, tadi Ibu sudah memberikan suatu jawaban yang luar biasa, bahwasanya ketika mengambil keputusan itu fokus yang pertama, kalau Ibu sebagai contoh tadi berfokus pada regulasi, kemudian
baru kalau memang tidak ada baru ke kebijakan gitu ya. Lantas selama ini kira-kira yang menurut Ibu tantangan apa terberat ketika Ibu mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan tertentu? Tantangan yang paling gitu Bu. Yang paling ya memang di SDM. Seperti yang saya sampaikan kemarin, yang saya katakan tadi, bahwa pada saat kita berhadapan dengan tenaga pengajar dan tas honorer yang sekarang sedang marak dan banyak bermasalah. Nah, di sinilah tantangan terberat. Di satu sisi, saya tidak boleh pakai perasaan, tapi di sisi lain, saya harus membuka diri bahwa guru tersebut selama ini sudah membantu sekolah, berjuang, berkorban. Berapa sih honornya guru honorer itu? Ya seperti itu aja kita harus korbankan. Itu yang paling berat. Sehingga yang saya lakukan adalah yaitu sedikit menabrak regulasi. Yang bersangkutan akan saya beri mata pelajaran yang tidak linear. Itu adalah cara saya untuk mengatasi yang seperti itu. Karena saya pasti akan bertanya, apalagi dia adalah laki-laki, Iya. kepala keluarga, berat itu bagi saya. Itu ya, untuk memutuskan kerjasama sementara yang bersangkutan belum tentu bisa mendapatkan pekerjaan langsung saat itu juga untuk. Nah, mungkin dari awal memang perencanaan kita harus matang, sehingga pada saat kita harus mengambil keputusan memutus salah satu guru untuk bekerja dengan kita, itu kita sudah memberikan banyak spare waktu ya, dan kita juga membantu dengan mempromosikan yang bersangkutan pada rekan kepala sekolah yang lain. Saya pasti akan menghubungi kepala sekolah yang lain barangkali membutuhkan guru. Itu yang sudah terjadi dan itu memang cara yang paling baik untuk membantu guru tersebut. Ini ya kalau kita relasinya tidak luas, link kita tidak luas, ya kita akan kesulitan ya untuk mencarikan Link match, Bu. Ya betul. Kesana Pak. Baik Bu. SDM itu yang susah. SDM betul. Untuk manajemennya memang luar biasa Bu, karena menyangkut segala sesuatu. Baik Bu, kalau Ibu sendiri ketika mengambil keputusan itu termasuk yang mana Bu? Apakah Ibu yang termasuk yang seperti mungkin yang gercep, atau saya mah santaikan dulu aja, lihat perkembangan dulu seperti apa, atau misalnya saya mah segala sesuatu harus perlu koordinasi dengan staf saya dan sebagainya. Ya, saya selalu bekerja bersama tim yang kita sebut dengan pelaksana harian. Segala permasalahan itu selalu cari akarnya. Penyebabnya apa? Nanti yang ditabrak itu regulasi apa? Pihak-pihak mana yang bertanggung jawab terhadap atau berkaitan dengan masalah itu? Itu yang akan selalu saya libatkan. Nah, masalah cepat dan tidak itu tergantung urgen. Kalau misalnya harus saya buat keputusan secepatnya, ya secepatnya saya akan mengorbankan waktu untuk melakukan koordinasi. Saya yang pertama pasti koordinasi, karena saya tidak bisa mengambil keputusan hanya satu pihak. Sementara saya sebagai kepala sekolah urusannya banyak, tidak semuanya bisa saya tangani secara detail gitu ya. Nah, tapi pada saat saya mengatasi suatu masalah, maka saya harus mengetahui masalah itu secara detail. Nah, pada saat detail itulah saya membutuhkan pihak-pihak yang selama ini saya saya berikan tugas yang menangani masalah-masalah itu. Jadi yang memang yang dibutuhkan adalah koordinasi itu. Siap. Berarti faktor utama pendukung agar mempermudah menentukan keputusan itu pasti yang pertama tadi itu harus mengetahui detail permasalahan dulu. Makanya perlu koordinasi dengan pihak-pihak yang itu terkait dengan masalah itu. Betul, seperti itu. Baik. Mungkin ini yang terakhir Bu. Kira-kira dari pengalaman Ibu sebagai pimpinan pembelajaran, kepala sekolah, ketika banyak sekali permasalahan yang perlu diputuskan itu Bu ya. Kira-kira pengalaman apa tuh yang bisa Ibu petik terhadap permasalahan seperti misalnya perlu penanganan khusus, perlu dibuat keputusan dan sebagainya seperti itu Bu. Kan banyak sekali permasalahan. Kira-kira apa Bu pengalaman yang Ibu petik gitu dari selama ini? Permasalahan yang dihadapi kepala sekolah sekarang itu lebih kompleks ya. Karena kalau permasalahan itu hanya melibatkan unsur di dalam, itu memang tidak akan pasti bisa diatasi oleh
kepala sekolah ya, kalau internal ya. Sepanjang pengalaman saya, karena yang saya kedepankan selama ini adalah hubungan personal yang selalu saya jaga. Sehingga semua permasalahan internal itu biasanya dengan mudah bisa saya selesaikan. Yang jadi agak sulit adalah pada waktu kita harus berhadapan dengan pihak luar yang tidak selalu bisa sefrekuensi dengan kita, yang kadang juga pola pikir dan cara pandangnya itu jauh berbeda dengan kita, yang tidak menggunakan rasional, yang tidak menggunakan regulasi, aturan, itu tabrakin semua, tapi kita terpaksa untuk mengikuti apa yang diharapkan itu. Tapi segala permasalahan yang ada itu, yang saya pelajari adalah semakin sering kita menghadapi permasalahan, semakin kita berat menghadapi suatu masalah, ternyata itu yang memeringankan kita. Jadi jam terbang pengalaman kita menangani suatu masalah dari kelas yang levelnya biasa ya, ringan sampai dengan yang berat. Pada saat kita sudah menghadapi masalah yang berat, jangan pernah merasa bahwa itu adalah beban. Tapi justru dengan mengalami masalah yang berat, maka kita akan siap menghadapi permasalahan-permasalahan yang lebih berat lagi dengan cara yang lebih rileks, lebih lebih rasional, tidak ada rasa beban yang terlalu berat ya. Itu adalah pengalaman saya. Jadi saya selalu punya prinsip satu. Semua ancaman itu harus saya ubah jadi peluang. Jadi pada saat kita menghadapi suatu masalah, kata saya anggap permasalahan itu adalah ancaman ya, segala sesuatu yang mengancam sekolah, mengancam siswa, itu saya akan selalu mencari peluang untuk menjadikan justru itu menjadi peluang untuk kita. Pada saat kita menghadapi masalah dengan cara pandang seperti itu, tidak ada masalah yang berat, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Nah, dan satu lagi, kita harus percaya ada yang lebih bisa mengatasi kita. Pasrahkan semua kepada Yang Maha Kuasa. Luar biasa Bu, karena ini mungkin waktunya terbatas, Ibu juga ada kesibukan yang lain. Sebetulnya ini sangat asik ya, diskusi kita kali ini, bahwasanya tadi di akhir Ibu menyampaikan beberapa gagasan bahwa segala sesuatu permasalahan itu kita harus ambil sebagai suatu kesempatan, begitu ya. Minimalnya kita bisa untuk belajar ketika nanti ada permasalahan lagi ke depannya, itu kita akan lebih ringan lagi karena kita sudah menghadapi masalah yang banyak. Seperti itu Ibu. Terima kasih waktunya Ibu. Sama-sama. Sudah diganggu, dan kemudian nanti barangkali suatu saat juga saya membutuhkan bantuan Ibu lagi, mohon kesediaan untuk membantu. Siap untuk guru penggerak yang hebat. Alhamdulillah. Baik. Amin. Baik, sobat guru hebat semuanya, itu tadi diskusi yang kami sajikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam guru penggerak, tergerak. Sharing bagaimana bahwa seorang kepala sekolah itu dapat memutuskan suatu permasalahan menyangkut terhadap dilema. Nah, sobat guru yang hebat semuanya, jadi beliau adalah Bapak Tutang itu sebagai kepala sekolah di SD Cimahpar, Kecamatan Kalibundar, Kabupaten Sukabumi. Baik, tidak perlu berpanjang lebar lagi ya, karena saya ingin segera mendapatkan pengalaman dari Pak Tutang mengenai pengambilan keputusan, begitu ya, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Baik Pak Tutang, apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja Pak. Alhamdulillah lagi sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Tutang sekali lagi saya ucapkan telah hadir di sini untuk bercerita, untuk sharing mengenai suatu kendala mungkin Pak ya, kalau di sekolah itu kadang-kadang kita selalu terjadi mendapatkan suatu dilema ketika membuat keputusan.
Nah, kira-kira menurut Bapak sebagai kepala sekolah gitu ya, kasus-kasus yang merupakan dilema itu seperti apa, Pak? Mungkin Bapak bisa memberikan contohnya dari itu. Baik. Banyak kasus yang kadang kita hadapi kenyataannya di lapangan ketika kita sudah jadi kepala sekolah ya Pak. Misalkan kasus berkaitan dengan peserta didik, kemudian orang tua. Hari ini yang lagi saya hadapi di sekolah adalah kasus tentang adanya PIP itu Pak. Di mana PIP itu anak harus ngambil sendiri itu PIP ke bank. Sedangkan orang tua itu tidak mau diribetkan oleh masalah itu karena dari kemarinnya bisa diambil oleh sekolah. Itu kita harus benar-benar mempertimbangkan ini mana yang terbaik. Kalau kita nggak ambil juga sayang uangnya. Kalau kita harus melibatkan orang tua seperti itu juga banyak orang tua yang keberatan. Itu benar-benar juga sebuah dilema buat kepala sekolah. Karena ketika saya jadi kepala sekolah belum lama, jadi belum banyak kasus yang muncul. Ya, kebetulan yang sekarang saya hadapi itu seperti itu. Ada aturan baru dari bank bahwa untuk mengambil PIP harus dengan anaknya, sedangkan sekolah saya itu ke bank lumayan jauh. Betul, Pak. Dan kalau orang tua itu dia nggak mau diribetkan dengan hal-hal seperti itu, dan biasanya juga bisa diambilkan nanti kita langsung kasih. Dikuasakan gitu Pak. Dikuasakan ya? betul. Iya, siap. Nah, lantas kira-kira Pak, itu kan tadi Bapak mengidentifikasi permasalahan salah satu itu mengenai PIP. Yeah. Nah, kira-kira bagaimana Bapak dalam menjalankan atau mengambilkan keputusan terutama mengenai kasus-kasus seperti ini, karena ini pasti kepentingannya itu sama-sama benar Pak ya. Iya, sama-sama benar menurut aturan di banknya, tapi benar juga Bapak harus menolong orang tuanya karena orang tuanya tidak paham masalah perbankan seperti ini. Iya. Pengambilan keputusannya saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Tentu saja kita rapatkan dengan Dewan Guru. Setelah itu kita panggil juga komite sekolah sebagai perwakilan orang tua murid. Kita cari jalan keluarnya seperti apa, jalan keluarnya bagaimana. Ada dua keputusan yang rencananya mau kita lakukan. Yang pertama, kita manggil pihak banknya untuk datang ke sekolah, atau kita fasilitasi orang tuanya untuk bisa berangkat ke bank dengan fasilitas yang kita siapkan. Misalkan kita siapkan mobil untuk angkutan, karena keluhan mereka itu yang pertama jauh, kemudian nggak ada kendaraan dan lain-lain. Jadi dua keputusan itu yang insya Allah secepatnya akan kita putuskan, masih dipertimbangkan mana yang lebih baik diantara yang baik gitu. Baik Pak, luar biasa. Jadi Bapak tadi menyampaikan bahwa langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut itu tadi bisa mengenai solusinya itu dari sekolah menawarkan apakah pihak banknya yang jemput bola begitu Pak ya, ataupun misalnya atau kita yang betul mengantarkan orang tuanya ke bank begitu ya, karena memang pasti hubungannya itu pasti dengan KK, dengan KTP dan sebagainya itu Pak ya. Betul tidak bisa diwakilkan. Nah, baik Pak. Selama ini hal apa saja yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan D5 itu Pak, dilema seperti ini? Hal-hal yang efektif tentu saja kita berpikir pada asas yang benar aja Pak. Ketika kita berpikir pada asas yang benar, maka keputusan yang kita ambil pasti bisa dipertanggungjawabkan gitu Pak. Ke asas benar, kita akan mengetahui keputusan yang kita keluarkan, dan tentu saja itu harus tidak keputusan sendiri, harus berdasarkan ketika di sekolah itu di organisasi, harus berdasarkan juga dengan kesepakatan rekan-rekan yang lain, dewan guru yang lain. Betul, baik Pak. Kalau selama ini kira-kira ketika Bapak mengambil keputusan itu, apakah sering melibatkan dari warga sekolah Pak, seperti guru atau komite begitu? Setiap mengambil keputusan atau keputusan yang saya ambil selalu kita rembukan dulu dengan dewan guru dan komite. Takutnya karena saya juga manusia, takutnya keputusan yang saya ambil walaupun sudah memperhatikan 9 langkah pengambilan keputusan, tetap saja saya kembalikan dulu ini keputusan yang saya ambil. Semoga bisa dipertanggungjawabkan oleh semua, karena kita adalah sebuah organisasi. Sekolah ini bukan milik saya sendiri. Saya seperti itu prinsipnya Pak. Selalu dikembalikan dulu, ini sepakat nggak kalau gini, kalau ada yang nggak sepakat alasannya apa, coba ada pertimbangan lain nggak dari guru-guru yang lain, mungkin seperti itu kalau saya Pak. Baik Pak.
Kadang-kadang begini Pak, ketika mengambil keputusan itu kadang-kadang ada pemimpin itu yang memang semacam boleh dibilang slow respon gitu Pak. Oh, iya. Ada yang ini mah gercep begitu. Kira-kira Bapak termasuk yang mana nih kalau misalnya dibagikan ke dalam dua pilihan itu Pak ya? Saya termasuk yang gercep untuk mengambil keputusan. Cuma satu tadi saya selalu tidak mengambil keputusan sendiri. Saya bisa cepat untuk mengambil keputusan. Cuma saya kalau mengambil keputusan tidak berdasarkan kemauan sendiri, tapi selalu saya musyawarahkan. Baik Pak, begitu. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa intinya kalau ketika mengambil keputusan di sekolah gitu ya Pak ya. Jadi mungkin kalau Bapak itu cenderungnya respon cepat, yang penting harus memang sesuai dengan alurnya ya Pak ya. Ada koordinasinya, komunikasi dengan pihak guru dan sebagainya. Wah luar biasa Pak. Lantas kira-kira faktor apa saja Pak yang menurut Bapak kalau ketika ada masalah itu gampang, mudah mengambil keputusan di sekolah Pak? Komunikasi, koordinasi. Ketika komunikasi kita baik dengan orang, itu kita akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang terlibat. Ya, kita identifikasi ini masalahnya apa. Oh ini, coba kita koordinasikan dengan pihak ini, kemudian kita obrolkan dan komunikasikan. Insya Allah kita lebih mudah untuk mengambil keputusan. Baik, betul Pak. Itu ya. Lantas ini Pak, punten yang terakhir. Ya. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi mengenai salah satu permasalahan yang Bapak hadapi ada terkait dengan PIP tadi, kira-kira pembelajaran apa Pak ataupun misalnya pengalaman yang dapat Bapak ambil ketika mengambil keputusan dilema seperti itu? Yang penting saat kita mengambil keputusan itu yang pertama, kita tidak lepas dari 3 paradigma, 4 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Itu yang menjadi tolak ukur kita. Kita prinsipnya, istilahnya undang-undangnya itu ada 3 paradigma, 4 prinsip, dan 9 langkah keputusan. Kemudian jangan lupa juga bahwa kita itu di organisasi, keputusan tidak diambil sendiri, tapi libatkan juga dewan guru, komite sekolah. Itu yang penting sebagai perwakilan dari Dewan Otonom Murid kita. Gitu. Baik Pak, luar biasa. Saya sebagai calon guru penggerak di Angkatan 8 ini, khususnya di Kota Sukabumi ini, mendapatkan banyak pencerahan dari diskusi yang singkat ini Pak. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya juga dapat dilancarkan, dapat menjadi seperti Bapak. Siap. Bisa mengambil keputusan dengan gercep, tetapi juga tidak melupakan koordinasi dan komunikasi terhadap stakeholder yang ada di sekolah. Begitu Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Semoga sama-sama mendapatkan keberkahan. Amin. Semoga juga Bapak